Salus populis suprema lex. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fani Halifatuzana sebagai pembicara pertama. Setuju pada mosi kali ini, yakni Indonesia belum siap menerapkan new normal. New normal merupakan kembalinya kita beraktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik di ruang publik maupun di fasilitas umum. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, alasan mengapa diterapkannya new normal di Indonesia yaitu perekonomian Indonesia yang sudah mengkhawatirkan. Namun pemerintah tidak mengindahkan fakta yang ada bahwa kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut, sudah seharusnya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dibandingkan hal lainnya. Beberapa argumen yang mendukung pernyataan saya, yang pertama yaitu fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan merata. Berdasarkan data WHO bahwa satu tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun nyatanya beberapa wilayah di Indonesia kurang memenuhi standar WHO tersebut, di antaranya yaitu Banten dan Jawa Barat. Tercatat pada 1 April 2020, Banten memiliki kasus positif COVID-19 sebanyak 152 kasus dan 220 kasus positif COVID-19 di Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dieng M. Fakri, bahwa kebutuhan dokter di Indonesia sudah terpenuhi. Namun permasalahannya pada distribusi yang kurang merata di berbagai wilayah. Argumen kedua yaitu menurut ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi menyatakan bahwa kemauan orang melakukan konsumsi itu bergantung pada data kesehatan. Jika angka penularan COVID-19 terus meningkat, maka akan mempengaruhi kemampuan dan kerelaan orang untuk mengeluarkan uang. Argumen selanjutnya yaitu kurangnya sikap disiplin masyarakat. Menurut ekonom Center of Reform on Economic Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, keberhasilan kebijakan new normal sangat bergantung pada sikap disiplin masyarakat dalam ruang publik. Contohnya pada beberapa hari terakhir ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat kurang mengindahkan protokol kesehatan yang telah dipaparkan oleh pemerintah. Argumen terakhir yaitu Indonesia tidak memenuhi syarat WHO untuk menerapkan new normal. Di antaranya yang pertama yaitu bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. Namun pada pelonggaran pembatasan sosial di beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur belum memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan pada data 6 Juni 2020, adanya peningkatan kasus positif COVID-19 sebanyak 993 kasus dan pada 9 Juni sebanyak 1.042 kasus, lalu pada 10 Juni sebanyak 1.241 kasus. Lalu syarat yang kedua yaitu kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina. Yang telah saya jelaskan di awal bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia kurang memadai dan merata. Yang terakhir yaitu reproduction rate RO atau daya tular virus di Indonesia sebesar 2,5, artinya seorang penderita COVID-19 dapat menularkan kepada 2,5 orang di Indonesia. Lalu saran yang saya berikan pada perdebatan kali ini yaitu kembali memberlakukan PSBB
yang tepat sasaran, yaitu selain melakukan pembatasan, pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat dengan pemahaman yang mudah dipahami semua kalangan masyarakat sehingga dapat membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah wabah virus COVID-19 ini, seperti melakukan sosialisasi di setiap RT tentang bahaya COVID-19, apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esther sebagai pembicara kedua atau pembicara kontra dalam perdebatan kali ini. Restitution integrum, kekacauan dalam masyarakat harus dipulihkan ke kondisi semula. Untuk pertama kali saya menyatakan dengan tegas, lugas, dan nyata bahwa saya tidak menyetujui perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya untuk menyanggap pernyataan pembicara pertama, yaitu pemerintah harus memperhatikan kesehatan masyarakat dibandingkan hal yang lain. Perlu diketahui bahwa pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat jika dibandingkan dengan sosial ekonomi akan diibaratkan dengan dua sisi koin yang saling beriringan. Saat sektor kesehatan terancam, maka sektor ekonomi juga ikut terhantam. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-07-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat edaran nomor HK-02-01-Menkes-335-2020 tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di sektor perdagangan dan sektor jasa. Istilah new normal dalam COVID-19 pertama kali disuarakan oleh tim kesehatan University of Kansas. Pada dasarnya, new normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Memasuki argumen yang pertama, yaitu dampak yang dirasakan oleh pandemi COVID-19 ini. Yang lainnya adalah dampak berpergian, karena berpergian atau perjalanan ini akan beresiko menularkan COVID-19. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2020 yang telah mencabut surat edaran sebelumnya, yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran nomor 5 tahun 2020 yang hanya memperbolehkan orang-orang tertentu melakukan perjalanan. Dalam surat edaran nomor 7 tahun 2020 ini, pemerintah dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan melarang seseorang melakukan perjalanan apabila tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Memasuki argumen yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam penerapannya, new normal tidak diberlakukan dalam semua atau seluruh daerah di Indonesia, hanya berlaku pada daerah-daerah tertentu. Daerah tersebut harus memenuhi dua syarat utama, yaitu kajian epidemiologi dan juga kesiapan sistem kesehatan di daerah tersebut. Selanjutnya, daerah yang akan melakukan new normal ini atau memberlakukan new normal ini harus menyatakan bahwa daerah tersebut setiap harinya membuktikan bahwa angka penurunannya semakin menurun. Dewan Juri yang terhormat, semenjak tanggal 11 Juni 2020 tercatat sebanyak 102 daerah yang dinyatakan berhak untuk melakukan new normal. Setelah menyelami lebih dalam wawasan pengetahuan kali ini, saya memberikan solusi atau strategi menurut LSI DNIJA agar masyarakat bisa tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, dalam penerapannya, pembatasan sosial atau new normal ini diberlakukan mulai dari level lokal saja. Kedua, pemberlakuan akses atau closure buka tutup sesuai dengan penambahan kasus. Selanjutnya, yaitu menghimbau masyarakat untuk hidup sehat seperti memakan makanan yang bergizi, melakukan olahraga, dan juga menjaga kegiatan istirahat. Selanjutnya, teruntuk pekerja yang berusia 40 tahun ke atas ataupun yang mempunyai penyakit bawaan, mempunyai protokol kesehatan tersendiri dalam dunia kerja tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga harus lebih meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Dan yang terakhir, DNIJA mengatakan bahwa strategi yang dilakukan yaitu melibatkan aktif pemimpin masyarakat supaya bisa saling bahu-membahu untuk menjaga agar protokol kesehatan ini dilakukan dengan baik. Terima kasih. Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi pada suatu negara. Perkenalkan, nama saya Dendi Febrian, selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan alur perdebatan serta menarik kesimpulan terhadap tema Indonesia belum siap melaksanakan new normal. Dewan Juri yang terhormat,
memasuki akhir daripada perdebatan kali ini, new normal memang menjadi suatu persoalan yang sangat kuat. Kembalinya kita beraktivitas di kehidupan sehari-hari dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam ruang lingkup publik maupun fasilitas umum dan melaksanakan skenario untuk mempercepat pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19. Tentunya masih banyak pandangan-pandangan yang terjadi terhadap pelaksanaan new normal di Indonesia saat ini. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwa negara Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai hal. Hal-hal tersebut yaitu yang pertama, kurangnya fasilitas kesehatan, yang kedua, kurangnya sikap disiplin dalam masyarakat, dan yang ketiga, Indonesia masih belum memenuhi syarat suatu negara jika ingin melaksanakan new normal yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO. Saat ini, reproduction rate atau daya tular virus di Indonesia telah mencapai di titik 2,5. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya lebih menegaskan protokol-protokol kesehatan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya mencegah COVID-19 sebelum benar-benar dilaksanakannya new normal di Indonesia. Di lain sisi, Indonesia harus menerapkan new normal agar mengembalikan perekonomian Indonesia seperti semula. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim kami bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bergantung kepada konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dikarenakan kurangnya permintaan barang dan jasa yang mengakibatkan industri-industri melakukan suatu PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Memang, pandemi ini mengancam kesehatan, dan jika dilihat dari sisi sektor sosial ekonomi, seperti halnya dua sisi koin yang saling beriringan. Jika sektor kesehatan terancam, maka sisi sosial dan ekonomi ikut terhantam. Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan dalam sisi epidemiologi dan mengeluarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan mengenai protokol kesehatan dalam sektor-sektor untuk Indonesia menuju pelaksanaan new normal. Sekian pemaparan kesimpulan pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Sebelumnya, izinkan saya memberikan suatu kutipan dari Dr. Anwar Budiman SHMH selaku advokat atau dosen pasca sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta. Beliau berkata bahwa hukum yang jelas dan tegas akan bersifat memaksa. Jadi, jangan pernah berasumsi rakyat Indonesia susah diatur. Tetapi, kita lihat terlebih dahulu hukum dan siapa yang mengatur. Karena, jika hukum sudah tegas dan jelas, serta aparat penegaknya sudah jelas, bersih, dan bisa memberikan contoh, niscaya rakyat pun akan patuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi di rumah aja.